Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Saya dari ES4, NIM E2018-2190. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah kelompok saya. Saya kebagian dari kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Gus Dur. Di sini saya akan menjelaskan Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur adalah Presiden RI keempat yang memerintah dari Oktober 1999 hingga Juli 2001. Kebijakan beliau dalam bidang ekonomi yaitu utama melawan tekanan IMF. Kenapa? Karena hubungan pemerintah Indonesia di bawah pemimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU nomor 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia. Penerapan otonomi daerah terutama menyangkut Bank Indonesia. Penerapan otonomi daerah terutama menyangkut kebebasan daerah untuk meminjam uang dari luar negeri dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Tidak tuntasnya kepada pemerintah Indonesia, padahal roda perekonomian nasional saat ini sangat tergantung pada IMF. Yang kedua itu perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi. Yang ketiga itu ketimpangan turun. Selanjutnya yaitu arah peningkatan ekonomi di era Gus Dur juga sangat baik. Tak cuma PNS yang merasakan kenaikan gaji hingga 3 kali lipat, rakyat Indonesia juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang baik di era Gus Dur. Pertumbuhan ekonomi yang berada di -3 saat ditingkatkan Habibie tumbuh hingga 4,9% di tahun 2002. Yang lebih penting, pertumbuhan ekonomi ini dibagi merata sebelum kritis ekonomi 1997. Indeks ketimpangan atau rasio Gini sangat tinggi. Gus Dur yang tak menginginkan kesenjangan jadi akar konflik sosial, berhasil menurunkan rasio Gini hingga 0,31 atau terendah dalam 50 tahun terakhir. Terdekat dengan pencapaian ini hanya era Soeharto pada 1993 dengan rasio 0,32. Bedanya Soeharto perlu 25 tahun untuk menurunkan Gini rasio hingga angka ke 0,32 1993, sedangkan Gus Dur hanya perlu kurang dari 2 tahun, lebih rendah daripada Soeharto dan lebih cepat untuk menurunkan koefisien Gini rasio dari 0,037 1999 pada tahun 2021. Sistem ekonomi Indonesia pada pemerintahan Abdurrahman Wahid juga memiliki karakteristik. Kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Yaitu hubungan pemerintah di Abdurrahman Wahid sudah saya jelaskan tadi kurang baik dengan IMF, dan politik sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor menjadi enggan untuk menanamkan modal pada Indonesia. Itu pada pemerintahan Gus Dur. Yang selanjutnya itu makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG yang cenderung negatif. Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Nah, demikian presentasi dari saya tentang sejarah perekonomian pada masa Gus Dur. Semoga ilmu ini bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur selangkung.